maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu. Yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya. Yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Kan harus ada penjelasan. Apakah ada uang dia 1 triliun? Sandra Dewi, Harvey, segala macam. Kan belum tentu ada 1 triliun itu. Kalau ada 1 triliun misalnya, 270 triliun lagi sih di mana? Gitu loh. Nah disitulah orang ini digorok 16 orang atau 15 orang itu, siapkan atasan-atasannya belum. Seperti RBS dan RBT. RBS itu nama orangnya, RBT perusahaannya. Dari dulu juga orang itu begitu. Preman lama. Bagaimana peran dia, saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya. Karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Kita tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu. Karena artis dan bintang film itu ketika dipajang ada panutan. Jadi semuanya adalah pencitraan gitu. Jadi orang ini diambil supaya yang lain setor 270 triliun lagi. Kecuali 270 triliunnya dibuka secara transparan, ini loh pelakunya, diambil si RBT sekian, diambil si Sandra Dewi sekian, diambil ini sekian. Total 270 triliun itu baru transparan. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Kami tidak akan mengada-adakan. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Karena bisa korupsi 271 triliun. Kapan lagi nih perubahan ini? Kalau kita tidak memulai, rakyatlah harus mendorong supaya ada perubahan. Nah rupanya terbongkarlah ini 271 triliun. Kok 271 triliun bisa dikorupsi sih? Dengan keterlibatannya Harvey Muiz, keterlibatannya Helen Alim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. 2 orangnya itu adalah pesohor. Jangan sampai tidak ditetapkan lagi sebagai tersangka, karena ini akan mencederai semangat yang diterima oleh masyarakat bahwa saat ini Kejaksaan Agung lagi berbenah terhadap mafia-mafia tambang yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun. Nilai sebesar 271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada pada 1 orang. Dan itu tidak mungkin, orang itu pasti akan dicatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomini, sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini menyebar nomini ke beberapa orang,
Makanya Kejaksaan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa, 271 triliun dengan rincian A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Kejahatan ini nyaris sempurna sebenarnya. Apa yang tidak sempurna dari kejahatan ini? Bahwa para pelaku ini melakukan flexing. Kelakuan flexing ini sebenarnya adalah menjadi pintu masuk bagi KPK, bagi Kejaksaan Agung, bagi Mabes Polri untuk bisa mengusut orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Saya lihat ada dari kartu, dugaan saya sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi. Ini sama seperti kalau kita naik kapal laut yang besar ya, terus kemudian ada skoci di situ. Jadi memang sudah ada skenario jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan, termasuk mengapa akhirnya dia ini kan banyak diam ya, karena itu adalah sesuatu yang mungkin saja sudah direncanakan, atau jika saya duga di sini ya lawyer atau penasihat hukum yang biasa atau disiapkan untuk menangani kasus ini meminta dia untuk ya bersikap seperti yang sekarang ini terjadi. Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan. Dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan keluarnya akan kemana. The Ten of Swords, dugaan saya lagi di sini sebenarnya tahu itu, saya duga sih tahu ya. Tapi memang ada jenis istri yang memang tahu dan memilih untuk nggak pengen tahu seperti itu. Karena mengetahui bahwa bisnisnya ini memang bisnis yang ya persaingannya tinggi. Dan hal seperti itu ada. Saya kenal beberapa rekan yang memang istrinya memilih untuk tidak pengen tahu bisnis suaminya lebih dalam karena dia nanti malah akan cemas. Nah, hal seperti ini juga harus disadari sebagai kewajaran yang memang saja bisa saja terjadi. Sama seperti tentara itu kalau
dia ditugaskan kemana, ada yang sifatnya rahasia, dia nggak boleh kasih tahu, mau istri atau anak yang dia sayangi pun itu nggak boleh tahu. Tapi kalau skalanya sebesar ini, saya sih merasa bahwa kalau secara detail saya duga sih nggak tahu ya, tapi kalau secara dia akan harus kemana dan ngapain, saya pikir harusnya kemudian ini akan menimbulkan sebuah alarm yang kemarin berarti ketemu si ini itu ada hubungannya dengan ini begitu. Jadi akhirnya ya nyambung baru sekarang ini begitu. Tapi kembali lagi, ini perlu pembuktian dan nggak bisa kita langsung bilang masa nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu, karena ini sudah menyangkut hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.